kalau yang kaitannya dengan yang liar tentu adalah itu sudah otomatis itu namanya adalah penambangan liar. Tapi di sini kan tentu ada yang tidak liar, Mas. Tadi adalah yang sekitar masyarakat. Itu memang hak hidup dia juga. Loh, kalau nggak Artinya kan liar masyarakat adat kenapa atau dianggap kelompok. menyalahi aturan ya Pak Sadino? Kalau nggak liar nih, kenapa dianggap menyalahi? Karena ukuran menyalahin aturan ini adalah negara tidak standar menyalahin aturannya. Oke. Masyarakat pun kelompok tani atau masyarakat petani juga di dalam peraturan pemerintah ini tidak ada pengecualian terhadap denda administratif ini. Kalau tadi masyarakat sudah berkegiatan, perusahaan sudah diberikan hak atas tanah, terus dikatakan hutan kan keliru itu. Karena hukum itu kan dinamis. Di seluruh dunia yang namanya hutan dulu ya mungkin hutan semua. Tapi pada saat dia sudah dikelola masyarakat, sudah diberikan hak ke masyarakat, apa itu menjadi hutan lagi? Kan tidak. Pemerintah telah terbitkan PP nomor 45 tahun 2025 yang mengatur perubahan tata cara pengenaan sanksi administratif dan juga penerimaan bukan negara. Penerimaan negara bukan pajak maksud kami. Dan termasuk penerbitan kawasan hutan yang berdampak pada industri kelapa sawit. Kebijakan ini memicu berbagai tanggapan dari kalangan akademisi dan juga pengamat hukum, terutama terkait dengan besaran denda administratif yang dinilai berpotensi bisa menimbulkan tekanan serius bagi perusahaan, investasi, hingga tenaga kerja sektor sawit nasional. Dan untuk membahas persoalan tersebut, kami sudah tersambung dengan Dr. Sadino SHMA, ahli hukum kehutanan dan pengamat kebijakan agraria dari Universitas Al-Azhar Jakarta. Selamat pagi, Pak Sadino. Apa kabar, Pak? Selamat pagi, kabar baik, Mas. Kami lagi live nih di seluruh platform sosial media Radio El Sinta, bukan cuma TikTok saja, tapi juga di IG, di Facebook, di X, dan juga di YouTube. Jadi yang sedang ada waktu luang bisa ya, sembari komen-komen soal topik kita pagi hari ini. Kita tahu ya, Pak Sedino, ada PP 45 2025. Ini terkait kebijakan pengenaan denda administratif ke perusahaan kelapa sawit yang berada di kawasan hutan. Bagaimana pendapat dari Pak Sadino? Iya, sebenarnya untuk PP 45 itu tidak hanya kelapa sawit, tapi juga untuk pertambangan ya. Juga untuk pertambangan. Jadi, tapi memang khusus untuk PP 45 memang banyakkan di sawit. Karena berbicara penertiban kawasan hutan. Ya, di situ adalah PP 45 adalah tindak lanjut dari Perpres 5 tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan, Mas. Nah, kalau dari sisi substansi memang terus terang saja nilai dendanya ini adalah PNBP ini, tapi memang itu sangat memberatkan. Karena lahannya yang dikatakan ilegal sudah diambil, dendanya itu dengan nilai asetnya tidak seimbang. Nah, kalau kita berbicara tentang kehutanan di Indonesia, ini memang kepastian kawasan hutannya aja belum ada. Ini artinya belum semuanya ada. Jadi cara penertiban kawasan hutannya saya kira harus lebih hati-hati. Karena yang dimasukkan dalam kawasan hutan itu sendiri memang itu sudah berupa kampung-kampung, desa-desa, bahkan ada lebih dari 20.000 desa itu ada di dalam kawasan. Tutupnya nggak pakai apa-apa, jadi dia ngomong begini langsung. Tuh lihat tuh, ya kan nggak pakai. Ya. Silakan dilanjut, Prof. Ya, jadi karena itu ada, makanya tadi harus penertibannya. Kalau nilai dendanya itu memang tidak hanya pelaku usaha, tapi semua yang terkena dampak itu pasti akan kena denda. Nah, kalau dendanya ini yang berlaku seperti PP 45, ya mohon maaf, ini dulu menurut saya sih kewajarannya yang kurang wajar gitu, sehingga nanti impact-nya adalah akan lebih bahaya bagi industri perkelapa sawitan dan juga kepada pekerja dan orang yang terlibat di dalam industri perkelapa sawitan itu, Mas. Ya, memangnya apa saja aspek yang masuk ke dalam sana, termasuk prinsip hukumnya tuh seharusnya bagaimana yang diatur oleh undang-undang kita? Di sini kan lahannya adalah diambil alih yang pertama. Terus yang kedua adalah membayar denda. Membayar denda kalau tadi dikasih waktunya hanya 1 bulan.
Hmm. Nah kalau dendanya ini tadi adalah nilai asetnya itu tidak bisa mencukupi, akan bisa diambil paksa semuanya. Ya. Ya, sedangkan mereka kan pasti tidak akan mampu karena nilai aset aja yang perusahaannya dengan kemampuannya saya kira tidak cukup untuk membayar itu. Sehingga potensilah terjadi yang namanya eh, akan menjadi problem di industri kelapa sawitan. Dan ini juga hukumnya kan ini adalah kalau tidak dibedakan secara nyata, ya dari aspek hukumnya, ini kan juga ada yang mencakup hak-hak atas tanah yang sudah diberikan oleh negara di waktu yang lalu. Itu juga sebagai jaminan utang di bank. Lah kalau itu sekarang ini tidak diakui atau itu diambil alih, terus siapa yang membayar utang ke bank ini gitu ya? Terus juga nanti sekarang itu trust terhadap lembaga keuangan terhadap bisnis perkelapa sawitan sekarang juga sudah mulai rendah. Ini yang menjadi catatan saya untuk terhadap PP 45 ini, Mas. Kan penalarannya gini, misalnya ya itu konsekuensi. Pemerintah memberikan penalti yang denda itu karena mereka melanggar. Kenapa nggak dari awal taat saja sesuai aturan? Misalnya nggak melakukan penambangan ilegal atau perkebunan ilegal. Kalau penalarannya kayak gitu gimana? Kalau ini kan peristiwanya yang sudah lama, ini adalah yang sudah tahun-tahun sebelum 2000 atau telah pada saat reformasi. Karena di kita, kalau kita dikatakan dia tidak, kalau dikatakan ilegal harusnya kan sejak awal, Mas. Menanam kebun sawit itu tidak tertutup, itu terang-terangan kan gitu. Artinya ini memberlakukan hukum yang berlaku surut. Nah, karena memang dia secara ruang dia boleh melakukan aktivitas itu sesuai dengan apa yang di daerah yaitu undang-undang tentang penataan ruang. Lah kalau sekarang terjadi status kawasan ini terjadi sengketa dengan overlapping kebijakan antara hukum tata ruang dengan kehutanan dan juga hukum pemerintah daerah, kan semuanya harus dipilah-pilah ini. Mana yang dipakai acuan? Karena setiap aktivitas yang ada di daerah itulah sumbernya adalah rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota itu, Mas. Oh, kalau diterapkan penuh, yaitu tanah yang diduga ilegal tadi diambil kembali negara, denda yang sangat besar itu, apa dampaknya? Baik ke sawit rakyat atau juga industri sawit yang non-rakyat? Tentu kalau bagi perusahaan tentu yang akan terjadi adalah akan pengurangan aset. Ya, dia harus membayar, berarti kan aktivitas perusahaan juga pasti harus ada risiko dikurangi. Berarti ada pengurangan yang namanya tenaga kerja. Dan salah satu perusahaannya mungkin harus ada ya dua atau ya harus ada yang tutup. Kalau tutup berarti konsekuensinya ya tidak bisa melanjutkan karena nilai dendanya yang lebih tinggi tadi. Terus bagi rakyat sekarang ini kan rakyat juga banyak yang diambil alih juga. Rakyat ini kalau ditanya tentang kejelasan status lahannya, rakyat tentu tidak akan mungkin dapat menunjukkan kejelasannya karena apa? Rakyat ini sudah hidupnya di sekitar masyarakat, di sekitar lokasi. Kalau itu hanya di hitam putih bahwa dia harus punya surat tanah dan seterusnya, ya saya katakan Indonesia itu tidak semuanya bisa dijangkau seperti itu gitu loh Mas. Nah, masyarakat pun kelompok tani atau masyarakat petani juga di dalam peraturan pemerintah ini tidak ada pengecualian terhadap denda administratif ini. Masyarakat juga didenda tinggi ya? Ya sama akhirnya karena hitungannya sama. Memang di sana kalau nanti adalah misalnya koperasi ya dendanya sama karena hitungannya sama, nggak ada pembedaan. Hanya kapan lahan dikuasai, terus dikalikan luasan dikalikan 25 juta per hektar. Kalau nggak mampu gimana? Ya itu tadi kalau nggak mampu ya paling-paling ya akhirnya nggak tertagih juga atau mungkin dia berame-rame lah masuk siap di penjara kan gitu. Tapi kan salah mereka kenapa nerobot tanah negara misalnya. Hutan kan mereka tanam atau mereka gali buat pertambangan liar misalnya. Salah mereka juga kan Pak Sadino? Iya tentu kalau yang kaitannya dengan yang liar tentu adalah itu sudah otomatis itu namanya adalah
penambangan liar. Tapi di sini kan tentu ada yang tidak liar, Mas. Tadi adalah yang sekitar masyarakat. Itu memang hak hidup dia juga. Loh, kalau nggak Artinya kan liar masyarakat adat kenapa atau dianggap kelompok. menyalahi aturan ya Pak Sadino? Kalau nggak liar nih, kenapa dianggap menyalahi? Karena ukuran menyalahin aturan ini adalah negara tidak standar menyalahin aturannya. Oke. Multitafsir. Kalau saya yang belajar, saya mau ngebahas standarnya setelah ini ya, boleh ya? Biar kita nanti lebih firm untuk melihat ada masalah apa di balik standarisasinya. Dan standar yang benar tuh seharusnya ke arah mana nanti. Kita bahas itu setelah ke pendengar. Ada warga Sulawesi Tenggara. Jauh nih, Pak Sabarudin. Selamat pagi, Pak Sabar. Ya, selamat pagi. Ya, Pak Sabarudin. Selamat pagi. Jelang siang ya, kalau di Sulawesi Tenggara sudah agak siang ini. Silakan. Ya, Mas. Terkait dengan pembahasan PP 45 2025 ini, saya kira sebagai masyarakat di perkebunan kelapa sawit, pertama kebijakan ini saya kira tidak berpihak ya pada masyarakat kecil, masyarakat petani sawit, karena di dalam PP 45 ini seperti tadi disampaikan Pak Sadino juga bahwa tidak membedakan antara perusahaan dan juga masyarakat. Jadi PP 45 ini secara keseluruhan itu untuk penegakan yang beroperasi di lahan perkebunan sawit. Jadi petani sawit yang mengusahakan perkebunan itu juga bisa kena dalam penertiban kawasan hutan ini melalui PP 45, dan itu saya kira ini sudah banyak ribuan petani sawit yang secara langsung itu sudah terkena dampak dari regulasi PP 45 ini. Ini sudah ribuan petani sawit mulai dari Sulawesi, kemudian Sumatera dan juga Kalimantan. Terkait dengan denda, saya kira perusahaan saja itu agak kesulitan mungkin untuk kemudian melakukan pembayaran denda, apalagi petani-petani sawit yang selama ini kita tahu produktivitasnya itu sangat rendah. Dan ini saya kira Pak Mas Asrofi, kebijakan melalui PP 45 ini juga bisa membuat ya kemiskinan baru di desa-desa perkebunan sawit, dan juga menimbulkan pengangguran baru kalau misalnya penerapan PP 45 ini dilakukan plang di lahan-lahan kebun masyarakat yang itu diklaim oleh pemerintah dalam kawasan hutan, kemudian diambil alih negara dan kemudian diserahkan ke BUMN seperti itu jalur kebijakan ini bekerja ya. Dan kalau misalnya itu sudah disita ataupun diambil alih oleh negara, maka masyarakat ini nggak punya lapangan kerja lagi, tidak punya kebun, dan itu selama ini kebun sawit itu menghidupi mereka. Sumber pendapatan masyarakat petani sawit itu dari itu yang hanya punya lahan 10 hektar ke bawah. Oke, baik. Terima kasih Pak Sabarudin di Sulawesi Tenggara. Kata Pak Sabar ya, sebagai masyarakat yang rugi itu masyarakat, terutama mereka yang selama ini bertani ataupun juga bertambang, itu kalau konteksnya dipakai buat tambang. Tapi masalahnya adalah standar tadi yang sempat kita break ya. Bikin standar yang benar tuh bagaimana sih standar ini yang legal atau nggak legal, ini merusak atau nggak merusak. Sebenarnya bagaimana, Pak Sadino? Ya, tentu di sini adalah standarnya harus ikutin di hukum kehutanan itu sendiri. Kalau memang menentukan kawasan hutan itu kan harus dilakukan yang namanya pengukuhannya. Salah satunya adalah penataan batas. Mana wilayah kawasan hutan, mana wilayah masyarakat. Itu belum dipastikan, semua diklaim sebagai wilayah hutan. Sedangkan undang-undang mengharapkan itu adalah adanya penetapan nanti produknya. Penetapan kawasan hutan itu adalah melalui beberapa tahap. Salah satunya adalah harus menyelesaikan hak-hak masyarakat tadi. Standarnya apa?
Kalau dia adalah hak masyarakat yang sudah ada lebih dulu, kampung ya harus dikeluarkan. Bukan itu dalam klaim kawasan hutan malah dia dikatakan sekarang salah atau kriminal. Ini menurut saya nanti malah Pak Presiden ini nanti malah dicap sebagai nggak pro dengan reforma agraria ini nanti kalau kan gitu ya. Karena itu sebenarnya yang harus dibantu bukan yang sekarang disalahkan gitu. Terus yang kedua denda itu ya ditanya dulu lah. Dia mampunya berapa, kalau dia didenda malah membangkrutkan kan keliru standarnya. Terus orang tadi teman-teman malah nggak pada pekerjaan dan nanti juga hutannya pasti juga rusak juga gitu loh. Tapi kan negara yang untung nih Pak Sadino, kalau misalnya ditata, kemudian denda bisa dimanfaatkan untuk yang lain, bukannya negara yang untung? Kalau negara untung itu selalu, saya kira negara tidak mencari untung. Kalau saya contohkan di perusahaan negara misalnya, apakah selalu untung Mas? Kan enggak juga. Karena ini adalah diambil alih untuk dikelola oleh negara. Negara mengelola ini apakah juga mudah? Kalau terus tadi malah masyarakat tidak boleh mengelola tapi dikelola negara, saya kira keliru itu konsepsinya. Bahwa pemilik tanah itu bukan negara tapi masyarakat. Negara kan hanya menguasai bukan dia memiliki. Lah kalau yang dia menguasai seolah-olah bisa semuanya terusir ya saya katakan wah ini problem dalam konteks pertanahan ya menjadi masalah gitu loh. Kalau gitu kita Harusnya coba cari tahu solusinya ya. Dalam satu sisi pemerintah harus menegakkan hukum, sisi lain ada masyarakat yang harus dilindungi, jangan sampai kemudian kerugian. Apa yang harus dilakukan? saya kira memang yang hak-hak masyarakat yang sudah diperoleh melalui peraturan perundang-undangan itu harus dikelirkan dan itu harus dikeluarkan dari status kawasan. Karena di Indonesia ini ada lebih dari 30 juta yang diklaim kawasan hutan itu tidak ada hutannya, Mas. Jadi hak-hak masyarakat karena masuk di situ, ya bagaimana akan ada hutannya, wong itu kampung, itu desa, tadi ada perkebunan masyarakat, punyanya petani-petani gitu loh. Ya saya kira itu harus dihormati, hak masyarakat itu harus dihormati, bukan dia malah diusir. Itu adalah kalau di dalam undang-undang kehutanan itu jelas hak masyarakat itu dilindungi. Apalagi masyarakat transmigrasi, itu sudah punya sertifikat saja nggak diakui, jadikan kawasan. Sudah ada kalau perusahaan ada HGU tidak diakui juga diambil alih harus membayar denda. Padahal kan dia punya lambang Garuda kan. Dia diberikan oleh negara juga. SHM masyarakat transmigrasi juga diberikan oleh negara. Tapi kenapa sekarang menjadi salah kan itu? Peta hutannya itu kita pakai peta hutan yang kayak gimana sih bentuknya sebenarnya sekarang? Peta hutan ini selalu mengalami perubahan, Mas. Jadi dulu mungkin teman-teman tuh sudah di luar dari kawasan hutan, tapi kawasan hutan sekarang menjadi dia masuk lagi, itu kebanyakan begitu. Nah, Itu kan seperti untuk masyarakat pertimbangan, transmigrasi, harusnya kan ya, udah clear itu. Tapi pada bukan, saat ya. sekarang petanya berubah, dia menjadi masuk. Lah kan yang salah bukan masyarakat itu, tapi pemetaan yang salah. Apakah hanya untuk transmigrasi saja yang seperti itu kasusnya? Banyak terjadi di perusahaan perkebunan, di koperasi, di masyarakat kampung-kampung itu banyak yang masuk lagi. Artinya begini, Mas. Kalau kita mau menyelesaikan, saya contohkan adalah di Jakarta. Jakarta misalnya Jalan Jenderal Sudirman, itu kan gedungnya banyak. Jangan-jangan kalau digunakan teknologi yang sekarang, jangan-jangan gedung itu suratnya pun nggak cocok itu, Mas, karena itu produk lama. Kan harusnya seperti gedung itu udah punyanya orang-orang harus diakuin secara existing karena itu hak konstitusional warga negara. Kalau itu sudah berarti kan penyesuaian seperti apa. Tetap penghormatannya kan harus ada. Lah kalau ini Kalau terus penalarannya dikatakan kayak dia gitu, maaf Pak ilegal kan Sadino. problem. Ya, kalau penalarannya kayak gitu, dulu hutan, kemudian dikelola oleh perusahaan misalnya ya, atau koperasi, Ya, dijadikan tempat perkebunan misalnya.
diambil lagi oleh pemerintah untuk dijadikan hutan. Jadi yang salah pemerintah. Dulu hutan kemudian dikelola masyarakat secara ilegal karena tidak ada izin dan juga yang lainnya. Kemudian diambil lagi oleh pemerintah, itu bentuk kesalahan negara. Ya tentu bentuk kesalahan negara seperti kalau dia memang hutannya sudah sebagai kawasan hutan. Kalau tadi masyarakat sudah berkegiatan, perusahaan sudah diberikan hak atas tanah, terus dikatakan hutan, kan keliru itu. Karena hukum itu kan dinamis. Di seluruh dunia yang namanya hutan dulu ya mungkin hutan semua, tapi pada saat dia sudah dikelola masyarakat, sudah diberikan hak ke masyarakat, apa itu menjadi hutan lagi? Kan tidak. Selama ada pembuktian surat menyurat tanah misal. Iya betul, karena di situ sudah ada peristiwa hukum yang terjadi. Seperti kalau di masyarakat sudah ada perubahan ruang di daerah sana. Oke. Kalau gitu nanti kita cari dispute ya. Saya kebetulan punya contoh kasus untuk kita cari dispute-nya. Jika masalah ini sebenarnya dispute itu apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Ini yang saya mau bawa adalah kasusnya di Tesonilo ya. Nanti kita ke pembahasan Tesonilo misalnya. Kita ke pendengar dulu. Pak Sutoyo di Indragiri Hulu. Selamat pagi Pak Sutoyo. Selamat pagi Pak. Ya silakan Pak Sutoyo. Begini, saya kebetulan itu salah satu peserta transmigrasi ya. Pada tahun 90, saya angkatan dari Kabupaten Klaten sebagai warga transmigrasi ditempatkan warga trans, Pak, di Indragiri. Ya, saya warga trans. Saya ditempatkan di Kabupaten Indragiri Hulu. Waktu itu mitra kita adalah PT Inti Indosawit Subud. Jadi sebenarnya program transmigrasi itu kan mengacu pada Impres 01 tahun 1986 yang dikaitkan dengan program transmigrasi ya kan. Jadi makanya di sini setelah adanya perubahan status lahan itu, seluruh warga trans itu terutama ya resah gitu. Jadi apakah Impres 86 itu sudah dihapus, ditanggalkan? Kan tidak. Artinya program yang sudah di setting sedemikian rupa oleh Presiden pada saat itu dengan beberapa menteri terkaitnya gitu kan, tentunya karena warga trans itu adalah mengikuti program pemerintah, tentu pelepasan kawasan itu, izin konsesinya, inklapnya itu kan sudah diurus resmi ya waktu itu ya. Jadi kenapa belakangan kok menjadi permasalahan? Jadi harapan kami tentunya para pakar, para pelaku pada saat itu yang hari ini masih ada, masih hidup gitu ya, itu untuk menjadi saksi sejarah. Jadi kan tumbuh kembangnya kelapa sawit itu sebenarnya itu dari program transmigrasi yang berhasil. Akhirnya berkembanglah, mungkin ada petani swadaya dan sebagainya. Artinya dari transmigrasi itu kan bisa mengangkat ekonomi masyarakat. Pertama, pemerataan penduduk. Kedua, pemerataan pembangunan di wilayah-wilayah yang tadinya terisolir menjadi tertata, menjadi desa, menjadi kecamatan, menjadi kota gitu kan. Jadi lantas sekarang ini kebijakan kok menjadi tidak melihat sejarahnya bagaimana dulu. Cukup ya Pak Sutoyo di Indragiri Hulu berkaitan dengan dispute ya. Ini juga sama sebenarnya apa yang mau kita bahas. Jika kemudian ada dispute soal legal nih, Pak Sutoyo di Indragiri itu kan soal transmigran. Nah, kalau misalnya kayak kasusnya di Tesonilo, di mana wilayah itu sudah dinyatakan oleh negara sebagai kawasan konservasi, tapi belakangan kemudian timbullah surat tanah yang dikeluarkan oleh negara, dan akhirnya digunakan oleh masyarakat untuk mengokupansi kawasan yang sudah disebut sebagai kawasan konservasi oleh negara, ditanami sawit. Dispute itu muncul. Lantas solusinya apa, Pak Sadino? Ya, terima kasih. Begini Mas, tadi kalau Pak Sutoyo kebetulan orang Klaten, saya juga dari Klaten Pak Sutoyo ya. Saya prihatin aja teman-teman saya, kebetulan saya sering keliling di Indonesia itu, teman-teman transmigrasi lahannya banyak yang masuk sekarang kawasan. Artinya sebenarnya kalau hukum kehutanan jelas, kalau itu adalah hak namanya SHM, hak masyarakat, itu harus otomatis secara hukum harus keluar.
Terus juga tadi kalau wilayah itu kan itu adalah program negara ya pada saat itu. Terus juga kaitannya dengan Tesonilo sekarang mengklaim sebagai kawasan, terus ada hak masyarakat. Tentu di Tesonilo ini juga ada peristiwa yang dulu sebenarnya penetapan sebagai kawasan konservasi Tesonilo itu baru 2014, Mas. Sedangkan masyarakat yang ada di sana sudah ada dari tahun 90, tahun 80, 90, 2000 sudah ada. Artinya bahkan di sana adalah wilayahnya juga sudah ada dulu wilayah yang ruangnya boleh adalah ada bermasyarakat, tempat tinggal. Makanya di sana lahirlah kampung-kampung. Lah sekarang kan terjadi tadi dispute, ini mau saya jadikan Taman Nasional 2014. Kan kalau dia hanya menjadikan taman nasional, kan terus harus menyelesaikan haknya masyarakat ini. Kalau haknya masyarakat ini tidak terselesaikan, terus apakah dia itu menjadi kriminal? Kan tidak. Dia tidak menjarah karena pada saat sebelum 2014 itu penetapannya, harusnya dia adalah kalau dia tetap dikeluarkan sebagai masyarakat tidak boleh di situ, harus dicarikan yang namanya lahan penggantinya. Nah, tapi sampai sekarang kan baru mau direlokasi, baru mau dicarikan. Artinya saya yang mempelajari hukum kehutanan, sebenarnya dia bukan perambah hutan, dia bukan kriminal dalam konteks Taman Nasional Tesonilo, tetapi dia adalah harusnya kalau ada kebijakan negara di situ ya dia harus diselesaikan lah. Ya. Tapi masalah intinya faktanya ya, ini berdasarkan data perluasan area untuk perkebunan sawit di dalam kawasan inti Tesonilo itu yang dipermasalahkan dan terjadinya akhir-akhir ini pasca 2014 bahkan di atas 2020 bukan sebelum 2014, Pak. Kalau fakta yang terjadi adalah setelah ditetapkan menjadi kawasan itu silahkan aja berproses itu kan itu memang itu berarti kan melanggar. Tetapi kalau saya menjelaskan tadi bahwa sebelumnya karena di sana sudah ada hak masyarakat seperti SHM juga ada di wilayah Tesonilo, ya dia harus juga dihormati karena apa? Kawasan hutan itu jelas definisi menurut Undang-Undang Kehutanan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah di luar hak atas tanah. Nah, kalau dia hak atas tanah, otomatis dia harus dikeluarkan, apalagi sebelum ada penetapan dia sudah punya hak atas tanah. Masyarakat saya kira akan rela jika memang direlokasi itu untuk kepentingan yang lebih nasional. Tetapi ya harus dicari solusi, bukan dia terus diusir. Kalau diusir dia nggak punya tempat lagi, bagaimana dia akan hidup di Indonesia? Ada pertanyaan dari WA ini. Pertanyaan ini berkaitan dengan topik kita ya. Pak Bara tidak menyebut lokasi di mana tinggalnya atau domisilinya. Persoalan sawit dalam kawasan hutan ini akan masalah lama yang sangat kompleks selama ini. Apakah PP 45 2025 benar-benar memberikan dalam tanda kutip jalan keluar sebuah kepastian hukum atau justru menambah ketidakpastian yang baru? Ini bentuk problem solving atau new problem? Ya, kalau ditanya itu tentu adalah new problem. New problem dan itu saya katakan pasti akan nanti yang namanya sengketa agraria, konflik agraria pasti ke depan akan semakin lebih banyak lagi. Kan ada badan Pak, badan agraria atau mungkin juga pengadilan agraria kan bisa. Pengadilan agraria kan hanya itu di luar hak atas, hanya di luar kawasan hutan. Sedangkan itu adalah di Kementerian ATR BPN yang non kawasan hutan seluruh Indonesia itu hanya sepertiga wilayah daratan Indonesia, Mas, yang dikelola oleh ATR BPN. Nah, sedangkan kalau itu dalam peta kawasan hutan itu kewenangannya Menteri Kehutanan. Jadi yang namanya nanti sengketa agraria kalau itu dibentuk itu pasti di luar kawasan hutan. Lah kalau itu terjadi dispute dengan kawasan hutan, siapa yang punya wewenang? Pasti pengadilan umum, pengadilan negeri, bukan pengadilan nanti agraria. Nah, jadi memang, dan ini saya juga menyayangkan ada misalnya ada sekarang penertiban
gendom surat-surat yang harus seperti Pak Menteri ATR menyatakan akan di tanah telantar, hak milik juga bisa jadi tanah telantar. Mas, ada 30 juta hektar kawasan hutan itu yang tidak ada hutannya. Itu kenapa nggak ditertibkan gitu loh. Kan lebih banyak yang di dalam kawasan hutan yang tidak berhutan yang harus ditertibkan. Terus yang ditani tanaman sawit itu hanya dari 30 juta hektar lebih itu adalah 3,7. Tapi yang disalahkan sawit terus kan. Tetapi kalau tanahnya yang nganggur, yang terlantar, tanah kawasan loh, bukan tanah pengelolaan ATR BPN, tapi kawasan yang terlantar, yang nganggur 30 juta, nggak ada orang nyala-nyalain kan gitu. Seolah-olah itu kawasan itu padahal nggak ada, hutannya juga nggak ada. Ya. Terakhir Pak, rekomendasi Pak, kira-kira apa dalam kajian Pak Sadino untuk memastikan bahwa satu, kepastian hukum, yang kedua adalah ada jaminan berusaha buat masyarakat dan juga korporasi, termasuk pelindungan ekonomi buat semua kalangan. Saya kira penyelesaiannya dikembalikan kepada Undang-Undang Kehutanan sendiri. Ya. Bahwa kalau dia sudah punya hak atas tanah seperti SHM, HGB atau HGU, itu harusnya sudah keluar dari status kawasan hutan. Itu sesuai dengan ketentuan hukum di kehutanan. Terus juga dendanya saya kira harus bisa ditinjau ulang. Karena kalau denda terlalu tinggi malah membangkrutkan orang usaha dan masyarakat tidak bekerja lagi, itu kan lebih susah. Bagaimana kita sekarang susah orang nyari kerjaan, tapi kalau menjadi PHK terus tambah susah lagi. Terus yang kedua tentu, kalau tadi perlindungan hak atas tanah itu dilakukan, sebenarnya kita juga akan membantu lembaga keuangan perbankan dalam memberikan kredit dan seterusnya. Lah kalau tadi adalah usaha perkebunan tadi sudah punya SHM, sudah punya HGU pun tidak diakui. Padahal di undang-undang jelas itu bisa menjadi jaminan. Nah tentu ini adalah akan mengganggu ekonomi kita lah, meskipun sedikit pasti akan mengganggu. Menurut saya akan banyak juga lembaga keuangan perbankan yang akan berisiko jika memberikan kredit untuk hak-hak atas tanah ini menjadi problem di kemudian hari. Misalnya bagaimana kredit macet nanti ke depannya seperti sekarang ini. Gitu Mas. Ya, kita tunggu nanti ya respon pemerintah. Apa yang akan dilakukan nanti berkaitan dengan polemik yang timbul sekarang ini. Pak Sadino, terima kasih atas waktunya. Tetap sehat ya Pak Sadino. Ya, terima kasih. Selamat pagi Pak semuanya. beraktivitas. Dr. Ya. Sadino SHMH, ahli hukum kehutanan, pakar kebijakan agraria dari Al Azhar Jakarta.